kembali bersama saya, Caroline Mareta, yang akan menemani Anda selama 15 menit ke depan dalam acara Micronews Channel One. Telah dikabarkan pada 27 Oktober dini hari, telah terjadi kericuhan yang melibatkan 5 perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Kericuhan disebabkan oleh persaingan antar perusahaan untuk mencapai posisi yang paling tinggi. Oleh sebab itu, mari kita saksikan penjelasan lebih lanjut satu persatu dari CEO perusahaan yang bersangkutan. Merasakan Indonesia selalu menarik dan gak pernah terasa bosan. Rasa orisinil yang membuat saya selalu merindukan rumah. Rasa kebersamaan serasa menjadi saudara yang teristimewa. Rasa tentram di hati yang begitu maha daya. Sungguh karisma rasa yang bikin saya bangga menjadi Indonesia. Bentul biru, karisma rasa. Terima kasih Saudara Olen di studio. PT Bentul International Tbk merupakan perusahaan tembakau terbesar kedua setelah PT Jarum di Indonesia. Awal mulai berdirinya Bentul tentu tidak dapat lepas dari sang pemiliknya, On Hock Leong, yang kala itu masih menjadi industri rumahan bersama Sturgis Fabric On Hock Leong pada tahun 1930. Beberapa waktu kemudian, industri tersebut berganti nama menjadi NV Percetakan (YN) pada tahun 1951, yang kemudian kembali berganti menjadi PT Perusahaan Rokok Cap Bentul 4 tahun berselang. Perkembangan industri yang dicapai Bentul membuat semakin melebar bisnis yang dijalannya. Hal ini diperkuat dengan memberi inovasi terbaru dalam produk rokok buatannya, yakni dengan memproduksi sigaret kretek mesin atau yang disebut SKM berfilter yang pertama muncul di Indonesia pada tahun 1960-an. Nah, dampaknya posisi Bentul ini semakin kokoh di puncak sebagai produsen rokok dalam negeri di era tahun 70-80-an. Pada tahun 1990, Bentul berhasil mencatat sahamnya untuk pertama di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Partai Bentul memiliki visi dan misi, yaitu visinya adalah menjadi perusahaan tembakau dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia, dan sedangkan misinya adalah Bentul Group mewujudkan visi melalui 4 pilar strategi, yaitu pertumbuhan, produktivitas, organisasi unggul, dan berkelanjutan. Adapun diferensiasi produk yang dipasarkan adalah PT Bentul mempunyai 2 strategi perusahaan. Yang pertama itu adalah membenarkan investasi untuk mendanai belanja mesin serta mengembangkan divisi pemasaran dan distribusi. Nah, cara yang kedua itu adalah manajemen Bentul terus meningkatkan efisiensi. Produk rokok merek Club Mallet itu mengaku tantangan bagi perusahaan-perusahaan fast moving consumer goods, khususnya di industri tembakau semakin besar. PT Bentul juga memiliki strategi pemasaran, yaitu mentransformasikan bisnis tembakau untuk menambah dan memberikan konsumen kami lebih banyak pilihan, lebih banyak inovasi, dan produk-produk yang berpotensi mengurangi resiko. Produk baru yang dihasilkan meminimalisir bau rokok menempel pada pakaian. Nah, ini dijadikan strategi marketing baru bagi konsumen yang mau merokok tapi tidak mau meninggalkan kesan bau rokok. Dalam gelap, aku terus terjaga. Terbakar api yang membara di dalam jiwa. Terkunci dalam ingatanku, saat ragu memburuku, menderaku membelenggu, sesangka dan bertalu dan terus gemuruh. Hartaku jatuh, ku kan bangkit lagi. Ku berlari, matakan ku tumbuh dengan bernyali, ku bernyali. Baik, terima kasih Saudari Olin atas pembukaannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PT Jarum. PT Jarum adalah sebuah perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. PT Jarum merupakan induk dari Jarum Group yang membawahi banyak bisnis. Bisnis tersebut dikelola oleh keluarga Hartono yang generasi pertamanya adalah Uyi Wiguang. Uyi mempekerjakan 10 pegawai di awal pendirian Jarum dan memproduksi sigaret kretek linting tangan. Pada tahun 1963, Jarum mengalami musibah kebakaran yang hampir menghabiskan perusahaan ini. Tak lama setelah kejadian itu, Uyi Wiguang wafat dan kepemimpinan tersebut diambil alih oleh kedua putranya, yaitu Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh mereka berdua salah satunya adalah teknologi mesin yang mulai dipakai pada tahun 1970 untuk produksi sigaret kretek mesin atau yang biasa disingkat SKM.
Pada tahun 1972, perusahaan Jarum mulai mengekspor produknya ke pasar internasional termasuk Tiongkok, Korea, Jepang, dan Amerika Serikat. Berawal dari perusahaan rokok yang sering jatuh bangun, Jarum muncul menjadi salah satu produsen sigaret terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017, perusahaan yang mempunyai 75.000 karyawan ini berhasil menjual 58 miliar batang rokok. Adapun diferensiasi yang dikeluarkan oleh PT Jarum diantaranya Jarum Super, Jarum Coklat, Jarum 76, dan Jarum Istimewa. Kesemuanya merupakan rokok berjenis kretek. Akan tetapi Jarum melihat pangsa pasar ini stagnan sehingga PT Jarum merambah pasar rokok mild. Di antaranya adalah LA Light, LA Menthol, Jarum Super Mezzo, Jarum Black, dan Jarum Black Menthol. Selain itu, Jarum mengembangkan cita rasa yang lebih varian dengan mengkombinasikan cita rasa cappuccino dan teh yang dikenal dengan nama brand Jarum Black Tea dan Jarum Black Cappuccino. Produk dalam kategori rokok mat diluncurkan oleh PT Jarum di akhir tahun 2005 dan perusahaan ini meluncurkan rokok mat dengan merek Jarum Super Mezzo untuk melengkapi portofolio produk Jarum Super dan menambah segmen premium serta menjadi alternatif produk pilihan rokok mild yang baru dengan cita rasa tinggi. Adapun jenis produk rokok yang telah dipasarkan oleh PT Jarum secara keseluruhan yang dapat dilihat pada daftar berikut. Selanjutnya, ada hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh PT Jarum adalah pull strategy, yaitu perusahaan menggunakan iklan dan promosi untuk mendorong pengguna akhir untuk meminta produk dari perantara dan mendorong perantara memesan produk dari produsen. Strategi komunikasi pemasaran lain meliputi analisis SWOT, analisis STP untuk menentukan segmentasi, targeting, dan positioning, bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi, serta bauran produk promosi yang meliputi periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat pemasaran, penjualan pribadi, sponsor pemasaran, dan komunikasi di titik pembelian. Terima kasih. Sampurna hijau, awet, Rasanya wah, gak meleset. awet, Kualitasnya, nikmatnya, wah sepaket. Sampurna hijau, nikmatnya rame-rame. Baik, terima kasih Saudara Oli di studio. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perusahaan berikutnya. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau yang kerap kali disapa dengan nama Sampurna merupakan perusahaan manufaktur, perdagangan termasuk pengangkutan atau bisnis activities dan products, distribusi dan pergudangan, serta aktivitas jasa penunjang lainnya di bidang industri produk tembakau. Sampurna berdomisili di Jawa Timur, tepatnya di Kota Pahlawan, Surabaya, dan berdiri pertama kali pada tahun 1913 dengan golongan public ownership. Pada mulanya, seorang imigran asal Tiongkok bernama Lim Sing Ti memulai usahanya dengan memproduksi dan menjual produk sigaret kretek tangan atau SKT dalam rumahnya di Surabaya. Usaha kecilnya adalah salah satu usaha pertama di Indonesia yang membuat dan memasarkan rokok kretek dengan merek Jisamsu. Seiring berkembangnya waktu, Sampurna berkembang secara pesat. Keberhasilan usahanya menarik perhatian Philip Morris International atau PMI. Ketertarikan tersebut membuat Philip Morris Indonesia atau PMID, anak perusahaan dari PMI, mengakuisisi 95% saham Sampurna pada bulan Mei tahun 2005 silam. Adapun PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk memiliki visi diantaranya menjadi perusahaan paling terkemuka di Indonesia. Ciri khas dari Sampurna adalah falsafah 3 tangan yang akan mewakili pemangku kepentingan utama yang harus dirangkul perusahaan, yaitu konsumen dewasa, karyawan dan mitra usaha, serta masyarakat luas. PT Sampurna melakukan strategi kunci, yaitu fokus pada portofolio yang berorientasi pada konsumen, rute terbaik menuju pasar, energizing employee, menerapkan cara kerja yang tangkas dan kolaboratif, serta menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Sampurna menerapkan strategi portofolio yang berpusat pada konsumen dalam menawarkan beragam produk rokok, yaitu terdiferensiasi berdasarkan proporsi, rasa, dan harga untuk memenuhi preferensi mereka. Tidak hanya itu, Sampurna juga menjalankan 5 sektor bisnis lainnya diversifikasi seperti properti, perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan, serta lain sebagainya. Adapun berbagai jenis produk yang dipasarkan oleh PT Sampurna secara keseluruhan dapat dilihat pada daftar berikut ini. PT Sampurna mengembangkan strategi periklanan berdasarkan riset pasar terkait masukan dari perokok dewasa, di mana strategi utama adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan ekuitas merek atau brand equity dari produk melalui berbagai saluran pemasaran, seperti iklan media luar ruang yang dibintangi oleh Rian Saputra, interaksi dengan masyarakat, dan saluran digital, sebagai bagian penting dari kampanye pemasaran dan periklanan di Indonesia. Adapun istilah dari strategi pemasaran PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk adalah sebagai berikut. Market driven strategy atau menjaga loyalitas konsumen sebagai raja, Blue Ocean strategy meluncurkan produk baru yang belum pernah ada di pasar, misal kemunculan produk Amile, serta memberikan konsumen value pada produk atau modifikasi packaging untuk pembelian terdahulu.
Nikmatnya Anda, nikmat semua. Rokok udang garam surya, rokok rasa gurih, rokok masa kini. Udang garam lambang kenikmatan. Nikmatnya Anda, nikmat semua. Rokok udang garam surya, pembangunan. Baik, terima kasih Saudari Olin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PD Gudang Garam. PT Gudang Garam didirikan oleh Surya Wono Wijojo di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1958. Tahun 1971, bentuk badan hukum Gudang Garam diubah menjadi perseroan terbatas. Gudang Garam adalah produsen rokok kretek terkemuka yang identik dengan Indonesia yang merupakan salah satu sentra utama perdagangan rempah di dunia. Berdasarkan riset pasar Nielsen, pada akhir tahun 2015, Gudang Garam memiliki pangsa pasar rokok dalam negeri sekitar 21,5% dengan produk-produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Gudang Garam juga menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 36.900 orang yang terlibat dalam produksi rokok, pemasaran, distribusi di akhir tahun 2015. Gudang Garam memiliki fasilitas produksi rokok kretek di dua lokasi, yaitu Kota Kediri dan Gempol, Jawa Timur. Dari kedua fasilitas produksi ini, perseroan mampu memenuhi permintaan produk rokok yang ada sampai saat ini. Adapun diferensiasi PD Gudang Garam yang memproduksi rokok kretek dengan selalu mengedepankan kualitas produk yang diproduksi, di mana hal tersebut dapat kita ketahui dari pemilihan tembakau sebagai bahan utama rokok. Selain itu, untuk mendapatkan produk yang berkualitas, perusahaan juga mengimpor tembakau dari luar negeri, yaitu RRC dan Amerika. Hal tersebut sangat jelas bahwa perusahaan sangat memperhitungkan kualitas produk agar dapat memberikan kepuasan yang maksimal kepada konsumen. Berikut adalah jenis produk rokok yang telah dipasarkan oleh PT Gudang Garam. PT Gudang Garam menentukan segmen pasar, target, dan posisi yang tepat untuk mempertahankan konsumen yang telah ada dan juga merebut konsumen rokok pesaing. Dan untuk memperkuat dan mempertahankan segmen pasar tersebut, maka kita perlu melakukan penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan cita rasa yang pas dalam melakukan inovasi produk. Produk rokok termasuk ke dalam kategori convenience good, maka saluran distribusi dalam jangkauan luas memegang peranan yang sangat penting. Strategi PT Gudang Garam dalam melakukan pemasaran adalah dengan melakukan pelayanan yang fokus SKM atau sigaret kretek linting mesin untuk melayani kelas menengah dan atas. Lalu yang kedua, SKT atau sigaret kretek linting tangan untuk melayani segmen kelas menengah. Lalu SKL atau sigaret kretek robot untuk kelas menengah dan bawah. Lalu mereka juga melakukan sponsorship pada berbagai kegiatan mulai dari olahraga sampai dengan pagelaran musik. Lalu yang kelima adalah pendistribusian produk secara luas hingga ke luar negeri. Lalu dalam penerapan strategi promosi, perusahaan juga menggunakan dua kegiatan promosi melalui media periklanan dan penyebaran pamflet, brosur, dan stiker. Kegiatan promosi yang kedua melalui personal selling untuk memperkenalkan produk rokok Gudang Garam Internasional secara langsung kepada konsumen. Dengan penggunaan kegiatan promosi melalui personal selling ini, perusahaan dapat lebih dekat dengan konsumen dan dapat secara langsung mengetahui kebutuhan serta keinginan konsumen. Terima kasih. Perusahaan rokok di Indonesia, maka perhitungan data volume penjualan rokok di Indonesia tahun 2017 berdasarkan laporan tahunan sebesar, dan juga pada perhitungan konsentrasi rasio dari perusahaan terbesar di Indonesia adalah. Kesimpulannya, industri rokok menetapkan Stackelberg model di mana satu perusahaan dominan, yaitu PT Gudang Garam Tbk, menetapkan outputnya sebelum perusahaan yang lain melakukannya. Jika perusahaan tersebut membuat keputusan terlebih dahulu, maka perusahaan lain menerima output perusahaan dominan sebagai output tetap. Model ini dianggap sebagai pengambilan keputusan strategis dan perusahaan-perusahaan diasumsikan membuat keputusan secara berurutan. Industri rokok juga menetapkan price leadership model di mana PT Gudang Garam Tbk sebagai perusahaan dominan yang menentukan harga atau price setter dan perusahaan rokok lainnya berperilaku sebagai penerima harga atau price taker. Tujuannya adalah untuk meningkatkan laba dengan bentuk kolusi secara implisit. Kolusi artinya harapan supaya perusahaan lain mengikuti jejaknya. Sedangkan implisit bermakna tidak adanya perjanjian formal, PT Gudang Garam Tbk dapat mempengaruhi pesaing-pesaing kecil dengan harga-harga tertentu karena kuatnya posisi mereka dalam pasar. Pemimpin harga dianggap menjadi barometer karena kecakapan mereka telah diakui oleh perusahaan lain dalam menetapkan harga sesuai kondisi pasar yang telah berubah. PT Gudang Garam Tbk akan memberikan sinyal atau price signaling.